Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat dosen pengampu bahasa Indonesia Ibu Sri Nurmaning CMPD dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat bertemu di pertemuan kali ini dengan baik dan lancar. Tak lupa salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita dibawa dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh kasih dan sayang serta ilmu pengetahuan yang seperti sekarang. Baik, pada video kali ini saya akan membuat video pidato untuk memenuhi tugas dari Ibu Sri Nurmaning CMPD, dan pada kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang tema pengusaha muda milenial. Baik, saya akan mulai. Apakah di sini teman-teman ada yang mempunyai niat untuk menjadi pengusaha? Sudahkah kalian melakukan hal-hal kecil untuk mewujudkannya? Jika sudah, sampai di manakah? Apa bisnis teman-teman? Dan juga apakah teman-teman konsisten untuk menjalaninya? Baik, mengapa saya berbicara untuk pengusaha pada kali ini? Karena teman-teman, pengusaha sangat dibutuhkan oleh suatu negara. Mengapa? Jepang menjadi negara maju karena banyaknya pengusaha. Begitupun juga negara-negara maju lainnya seperti Amerika, Perancis, dan lain-lain. Di Indonesia, pengusaha sangatlah minim. Karena hal itu, pengusaha sulit untuk menjadi negara maju, hanya negara berkembang. Nah, mengapa pengusaha ini sangat berpengaruh untuk kemajuan suatu negara? Nah, yang pertama yaitu pengusaha dapat mendorong faktor ekonomi di suatu negara. Negara yang baik yaitu negara yang mempunyai ekonomi yang baik juga. Dan karena hal itu akan mudah untuk maju dan dipandang oleh negara-negara lainnya di dunia. Untuk di Indonesia sendiri, Indonesia menempati peringkat ke-16 di dunia dengan ekonomi terbaik. Jadi, yang kedua juga, pengusaha dapat mengurangi pengangguran yang ada di suatu negara. Negara disebut negara yang tidak baik karena banyaknya pengangguran. Nah, karena adanya pengusaha, jadi lingkungan ataupun lapangan pekerjaan akan semakin luas. Nah, pernahkah teman-teman berpikir seketika lulus dari kuliah, pernahkah berpikir untuk bekerja di mana? Terus akan mau kemana gitu? Jika lowongan pekerjaan sulit, apakah akan membuka usaha atau apa? Nah, ini perlu juga dipikirkan. Karena untuk mencari lowongan pekerjaan sekarang itu sangatlah sulit. Sebab itulah pengusaha sangat dibutuhkan. Nah, dan juga teman-teman, apakah pernah berpikir jika suatu lowongan pekerjaan sulit, pernahkah berpikir untuk mengapa tidak membuka suatu lowongan pekerjaan gitu? Ya, jalan satu-satunya itu menjadi pengusaha gitu. Dan yang ketiga yaitu ketika seseorang wirausahawan yang sudah sukses di suatu negaranya dan dia melakukan ekspor ke luar negeri atau asing, itu merupakan hal yang sangat membantu untuk suatu negara. Karena itulah mengapa pemerintah Indonesia mengenolkan tarif pajak
untuk ekspor, tidak lain yaitu hanya untuk mendorong kita sebagai generasi-generasi muda untuk menjadi wirausahawan yang sukses, yang dapat mendorong ekonomi suatu negara atau suatu bangsa. Nah, karena hal itu, jadi teman-teman yang mempunyai niat menjadi pengusaha, silahkan mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Saya pun juga sudah memulai usaha dari 6 bulan yang lalu ataupun awal-awal masuk kuliah, dan memang tidak mudah. Yang bermodal saja bisa gagal, yang tidak bermodal bisa juga tidak berjalan. Tetapi yang mempunyai niat, mempunyai keuletan, kerja keras, insya Allah akan mendapatkan hasil yang setimpal. Jadi marilah kita bersama-sama saling belajar untuk menjadi seseorang wirausahawan yang sukses. Kita belajar dari orang-orang sukses seperti contoh Bob Sadino, Jack Ma Alibaba, Sandiaga Uno, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita belajar bukan karena kesuksesannya, tapi kita belajar dari kegagalannya. Bagaimana mereka bangkit dari kegagalannya, bagaimana mereka menyelesaikan masalah hal tersebut. Nah, itu merupakan hal-hal yang penting untuk bisa kita pelajari. Jadi, untuk teman-teman yang sudah berjualan, silakan lanjutkan. Untuk yang belum memulai, silakan mulai dari sekarang. Jangan ditunda-tunda karena waktu itu hal yang sangat penting. Semakin kalian lama memulai bisnis, akan semakin bisnis kalian dikenal banyak orang. Dan tidak lupa juga untuk selalu berdoa, bekerja keras, dan jangan lupa untuk semangat. Kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja keras, dan kerja cerdas. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, tutur sapa, atau ketidaksempurnaan dalam video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.